Power informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara Myanmar yang saat itu masih bernama Burma memasuki babak baru dalam bernegara. Pasalnya, Myanmar memperoleh kemerdekaan dari Inggris di tahun 1948 dengan UNU sebagai Perdana Menteri yang terpilih. Sang Perdana Menteri menunjuk Ne Win sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata di negara tersebut. Selama pemerintahan UNU, masyarakat menilai banyak terjadi kesenjangan ekonomi dan kekacauan sosial. Hal ini yang dijadikan alasan Ne Win untuk mengambil alih kekuasaan pada 2 Maret 1962 melalui jalan kudeta. Kudeta ini menjadikan pergeseran kekuasaan dari sipil ke junta militer. Setelah 26 tahun berkuasa, kekuasaan Ne Win akhirnya tumbang akibat aksi protes skala nasional di negara Myanmar pada 8 Agustus 1988 atau yang lebih dikenal dengan aksi protes 888. Publik saat itu menilai pemerintahan Ne Win merupakan pemerintahan yang korup dan menempatkan negara tersebut menjadi negara termiskin di ASEAN. Selama aksi protes, pihak berkuasa menggunakan cara-cara represif terhadap demonstran yang mengakibatkan ribuan orang tewas. Masih pada tahun yang sama, Aung San Suu Kyi mendirikan Partai Liga Nasional Demokrasi atau NLD. Melalui partainya, dia mulai menekan pihak berkuasa untuk menggelar pemilu secepatnya. Menyerah pada tekanan domestik dan internasional, junta militer akhirnya mengadakan pemilu dan dimenangkan telak oleh partai NLD. Namun, junta militer menolak mengakui hasil tersebut dan malah menempatkan Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah. Hal ini menjadikan junta militer masih memegang kekuasaan. Di tahun 2010, status tahanan rumah Aung San Suu Kyi dicabut akibat tekanan dari dalam dan luar negeri Myanmar. Setelah pemilihan umum di tahun 2015, Partai NLD memenangkan pemilu dan menempatkan Aung San Suu Kyi sebagai kanselir Myanmar secara de facto dan dilantik pada 2016. 1 Februari 2021, kembali terjadi aksi kudeta oleh militer. Pihak militer menganggap terjadi kecurangan pada pemilu Myanmar yang dilakukan pada November 2020 yang lalu, yang hasilnya dimenangkan oleh Partai NLD dengan menguasai 83% suara. Pihak militer juga menunjuk pemimpin tertingginya Jenderal Senior Min Aung Hlaing untuk mengambil alih kendali kekuasaan setelah sebelumnya menangkap Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint di ibu kota Naypyidaw. Sekali lagi, negara Myanmar dipimpin kembali oleh pihak militer. Beberapa langkah juga diambil setelah aksi kudeta untuk meredam aksi perlawanan dari pihak-pihak yang menentang aksi kudeta ini. Di antaranya, pemblokiran beberapa layanan internet dan pemberlakuan jam malam di negara tersebut. Kita tunggu perkembangan apa lagi yang akan terjadi di Myanmar setelah kudeta.